911, what's your emergency? We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. About to turn it on. About to turn it on. Halo, salam kenal. Aku NA Laili. Buat kalian yang belum tahu aku, kenalin. Di sini aku akan menceritakan kisah sejarah, kisah misteri, kisah kriminal, dan juga tentunya kisah-kisah dari kalian. Yaitu biasanya aku nyebutnya curcol dong. Nah, disclaimer dulu, di sesi curcol dong ini kalian bebas ya, mau cerita apapun, mau cerita tentang percintaan, keluarga, pekerjaan, atau apapun itu. Dan mau cerita ibu kalian, tante kalian, tetangga kalian, bebas. Dan juga jangan lupa untuk curcol ini diharapkan yang bersangkutan sudah menyetujui ceritanya agar kedepannya tidak ada masalah. Karena di sini aku hanya membawakan ceritanya saja. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, aku mau tanya dulu. Di sini siapa yang suka makan pecel? Kalau kalian suka makan pecel, di sini aku akan menceritakan kasus yang berhubungan dengan bumbu pecel, yaitu di mana seorang kakak tega membunuh adiknya, yaitu seorang tunagrahita, hanya gara-gara bumbu pecel. Oke, penasaran kalian sama ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kasus ini berawal dari hubungan kakak adik, yaitu sang kakak yang bernama Suparni berusia 61 tahun dan juga sang adik bernama Hoiria berusia 47 tahun. Ketahui, selama ini korban Hoiria menumpang tinggal di rumah kos sang kakak Suparni yang terletak di desa Jogoroto, Jombang, Kabupaten Jawa Timur. Sekitar 2 pekan, Hoiria tinggal di rumah kos itu. Pada Jumat 12 Juni 2026, pada pagi hari, Suparni berniat untuk memasak pecel pada hari itu. Beli sayuran, Suparni berniat untuk membuat bumbu pecel tersebut. Namun, saat kembali ke dapur, Suparni melihat kalau bumbu pecel tersebut sudah habis dimakan oleh adiknya, yakni Hoiria. Kejadian itu membuat Suparni marah hingga menganiaya Hoiria. Mulai dari pertengkaran di dapur, aksi kekerasan ini berlangsung berjam-jam. Suparni menganiaya adiknya di ruang tamu rumah kos. Ya, dia menggunakan tangan kosong. Kemudian dia mengambil gagang sapu dan juga mengambil ulek-ulek atau ulaka. Cuma itu, pelaku yaitu Suparni juga membenturkan kepala Hoiria ke dinding. Hingga akhirnya Hoiria ini lemas tak berdaya. Kemudian Suparni membawa tubuh Hoiria ke kamar. Itulah di kamar mandi ini Suparni melanjutkan aksinya, yakni menganiaya Hoiria sampai meninggal dunia. Belum aksi penganiayaan ini terjadi, Suparni sempat mengancam korban kalau ia akan membunuh adiknya ini. Dia sudah mengucapkan beberapa kali kalau dia ingin menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri. Nah, perkataan tersebut ternyata adalah fakta karena menguatkan penyidik bahwa ini adalah bukan pertengkaran
Kemudian, setelah kondisi tenang, pada pukul jam 1 siang, Suparni teriak dan meminta bantuan tetangga kos untuk mengangkat tubuh adiknya yang tapi ada yang bilang juga kalau korban Khoiriyah ini sempat teriak meminta tolong. Warga datang sendiri untuk melihat kondisi Khoiriyah. Saat masuk ke dalam kamar mandi, warga terkejut karena korban ditemukan dalam keadaan tidak memakai busana dan juga ada luka lebam hitam kebiruan di sekujur tubuhnya. Saat ditanya warga, Suparni beralasan kalau adiknya jatuh terpeleset dari kamar mandi. Namun, curiga melihat luka yang gak wajar ya sis. Warga akhirnya melaporkan ke polisi. Kasus pembunuhan ini mencoba ditutupi oleh pihak keluarga. Setelah korban Khoiriyah dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat itu, Suparni menolak keras jasad adiknya untuk dibawa ke RSUD Jombang untuk diautopsi dan bersikeras untuk memakamkan korban di TPU Dusun Pajaran. Dari situlah warga yang melapor diam-diam ini, polisi pun bergerak cepat dengan bantuan dokter dari RSUD Kediri. Suparni dimintai keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Sisi lain, polisi juga mengungkapkan fakta bahwa penganiayaan terhadap Khoiriyah ini tidak hanya terjadi satu kali. Suparni mengaku bahwa ia kerap melakukan kekerasan terhadap Khoiriyah karena Suparni merasa terganggu oleh aktivitas adiknya yang menyandang sebagai tunagrahita. FYI, tunagrahita ini adalah ketika seseorang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif jauh di bawah rata-rata. Nah, hal ini menyebabkan penderitanya kesulitan belajar, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Oke, kita kembali lagi ke kasusnya ya. Saat pertama kali diamankan, Suparni ini awalnya berpura-pura sakit sehingga penyidik belum mendapatkan motif apa yang sebenarnya. Dan motif yang sebenarnya baru terungkap melalui pemeriksaan lanjutan. Dan disinilah Suparni mulai mengakui perbuatannya seperti apa yang aku ceritakan kepada kalian. Di sini kondisi Suparni itu sehat dan baik melalui pemeriksaan kesehatan medis maupun psikiater. Jadi dia tidak punya gangguan mental sama sekali dan dia sangat sadar melakukan itu kepada adiknya yaitu Khoiriyah. Dan akhirnya polisi melakukan ekshumasi makam yang menjadi titik terang dari kasus ini, yaitu yang berawal dari laporan warga tadi yang secara diam-diam yang membuat makam Khoiriyah diekshumasi atau dibongkar pada Minggu 14 Juni 2026 kemarin, yaitu dengan dibantu oleh tim dokter tadi dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Pembongkaran ini semata hanya untuk mencari penyebab kematiannya Khoiriyah dan juga barang bukti. Hasil otopsi menunjukkan luka lecet, memar, dan juga patah tulang saat Khoiriyah masih hidup akibat pukulan benda tumpul. Dan sampai sekarang, Suparni masih menjalani proses hukum yang berlaku. Dan berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan dan juga luka-luka yang terdapat pada tubuh Khoiriyah. Dan sampai saat ini kita masih belum tahu hukuman apa yang akan diberikan kepada Suparni. Kalau kalian tahu update kasusnya, kalian boleh komen di bawah. Yaitu tadi sis, cerita yang aku bawakan, kisah pembunuhan seorang kakak kepada adiknya yang menyandang tunagrahita.
hanya perkara sepele, bumbu pecel. Tapi apa mungkin di sini ada dendam pribadi atau bagaimana? Gimana tanggapan kalian? Coba komen di bawah. Oke, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu the next video dari channel aku. Bye-bye, sis.